Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musdar Firmansyah, NIM 2019-03-039 dalam matkul Sistem Manajemen Bus Data kelas C yang diampu oleh Bapak Arif Setiawan, Sekolah Organisasi. Pada pertemuan kali ini, dalam tugas kuis, Pak Arif memberikan tugas untuk mengerjakan ulang Sistem Manajemen Bus Data pertemuan 1. Dari SMPD. Fakta Big Data. Fakta Big Data, skema data itu mencatat pengiriman data. Dari pertama, YouTube. Video total durasi YouTube dari pertama YouTube membangun YouTube Big Data YouTube sampai durasi 104.000 jam. Yang kedua adalah email. Big Data email sudah mencapai 45 miliar data, SMS 540 juta data, Twitter 400 juta data, Facebook 360 juta foto yang diunggah. Wikipedia 9.000 artikel diunggah, situs baru 140.000 website per hari, dan seterusnya. Banyak sekali website yang kita gunakan selama ini mengenai big data. Salah satunya adalah website bisa dikatakan sebagai brand yang cukup terkenal di kalangan anak muda dan kalangan milenial sekarang. YouTube, email, SMS itu. Zaman dulu SMS sudah mencapai 500.000 data, Facebook, Wikipedia, dan seterusnya. Bahkan bisa disebutkan bahwa Instagram. Next, fakta big data. Di Amerika Serikat, 1,2% dari total daya listrik dikonsumsi oleh server-server. Diperkirakan 0,5% emisi gas rumah kaca berasal dari server dan data center. Dari penelusuran data center teknologi terhadap perusahaan-perusahaan yang rilis data resmi jumlah server mereka, perusahaan prosesor Intel akan pengguna server terbesar. Fakta big data. Yang ketiga, berdasarkan data perusahaan bulan Februari 2020, Intel memiliki 100.000 server. Perusahaan yang bermarkas di Santa Clara, Amerika Serikat itu memang memiliki banyak cabang dan fasilitas pabrik di berbagai negara. Jangan lupa, perusahaan yang bermarkas di Santa Clara, Amerika Serikat ini juga merupakan produsen prosesor untuk berbagai model server. Fakta data keempat, jejaring sosial terbesar di dunia, Facebook, juga masuk di jajaran atas dengan lebih dari 60.000 server. Fakta data yang kelima, selain Intel, kebanyakan pengguna server dalam jumlah besar adalah perusahaan penyedia jasa hosting internet, antara lain WNN Internet, 70.000 server, OVH, 65.000 server, dan Redscape plus 56.600 server. Fakta data yang keenam, dengan berbagai layanan yang disediakan Google, diprediksi memiliki lebih dari 495.000 server. Bahkan ada pula yang prediksi bahwa Google kini memiliki lebih dari 1 juta server. Berikutnya, raksasa software asal Redmond, Washington, Amerika Serikat, Microsoft disebut di posisi kedua dengan prediksi lebih dari 218.000 server. Perusahaan internet besar lain, Yahoo dan eBay, masing-masing juga diperkirakan punya lebih dari 50.000 server. Sebelum kita lanjut tentang pertumbuhan data, kita harus mengetahui dulu apa itu data center. Data center dalam bahasa lain adalah pusat data, suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data. Dari data center, kita juga harus mengetahui apa itu server. Server atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut laden, merupakan suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data.
Data yang disimpan melalui server berupa informasi beragam jenis. Dokumen yang kompleks layanan tersebut ditujukan khusus untuk klien yang berkebutuhan dan menyediakan informasi penggunaan atau pengunjungnya. Server berperan penting dalam menyediakan layanan akses lebih cepat untuk mengirim atau menerima dan maupun informasi yang tersedia pada server. Dan bentuk fisiknya, server berwujud jaringan komputer dan memiliki ukuran yang sangat besar dengan berbagai komponen pendukung prosesor dan RAM dan prosesor besar. Tentunya server bukan lagi ukuran yang seperti giga atau tera. Ukuran RAM server atau penyimpanan server itu lebih besar di atasnya tera. Seperti apa bentuk server? Server tempat menyimpan semua data. Semua data Anda ada di sini. Data Anda dari Google, data Anda dari Facebook. Semua data Anda ada di sini semua. Pertumbuhan data dari 1985 sampai 2020 ada personal komputer bisa disebut dengan komputer pribadi PC. Zaman dulu dari tahun 85 itu berupa sebuah komputer pribadi, satu komputer yang biasanya di dalam film dulu komputer itu digunakan bukan di ruangan pribadi tapi di kantor. Tepatnya ruangan pribadi itu belum cukup banyak karena yang besar yang di komputer dan tepatnya digunakan di kantor-kantor. Sampai community web itu jejaring sosial, banyak sekali sudah dari anak kecil hingga menua menggunakan jejaring sosial. Mana yang lebih cepat perkembangannya? Pertama, komputerkah, alat komunikasikah, perangkat multimedia kah, teknologi database, semuanya berhubungan. Dari komputer, alat komunikasi, perangkat multimedia, teknologi database. Produk DBM SPS vendor. Yang pertama ada Oracle. Vendor Oracle, kapasitas 8 exabyte. Ada DB2, vendor IBM, kapasitas 4 exabyte. Dan beberapa jenis produk dan vendor-vendornya. Dan juga ukurannya di sini dapat dilihat bahwa ukuran kapasitas yang paling besar tepat pada MS Access vendor. Satuan media penyimpanan. Ya, ini tadi bahwa server tidak lagi berkapasitas giga atau tera. Server lebih dari itu, beta, hexa, zeta, bahkan beta. Perkembangan RAM dan prosesor. Konsep basis data. Basis data disebut dengan database. Dapat dibayangkan sebagai sebuah lemari arsip jika kita memiliki lemari arsip dan berwenang atau bertugas untuk mengolahnya. Maka kemungkinan besar kita akan melakukan hal-hal seperti memberi sampul pada kumpulan bundle arsip yang akan disimpan. Merupakan kelompok jenis arsip, memberi nomor dengan pola tertentu yang nilainya unik pada setiap sampul. Himpunan kelompok data. Kumpulan data yang saling berhubungan. Kalau kita baca sendiri dan saya akan jelaskan sedikit apa itu konsep data. Basis data dapat kita gambarkan sebuah wadah tempat kita menyimpan sesuatu, dan ketika kita mencari sesuatu yang kita perlukan dapat dengan mudah ditemukan. Bagaimana caranya? Jika sebuah basis data atau database menyimpan sebuah data dan setiap data memiliki kata kunci atau disebut dengan domain, itu juga bisa kita gambarkan seperti sebuah gudang, barang-barang, bukan barang-barang bekas. Data itu barang-barang bekas, barang-barang yang kita ingin bersihkan agar terlihat rapi, kita taruh di gudang. Jika suatu saat kita memerlukannya, kita dapat mencarinya. Dalam sebuah kardus, kita ingin mencari sebuah pakaian, kita dapat, dan kita kasih kunci sebagai pakaian, kaos, lalu kita dapat mencari dengan mudah. Kita ingin mencari sebuah celana, dan kardus kita beri kata kunci celana, kita dapat mencari dengan mudah. Seperti halnya basis data atau database.
Seperti sistem perangsipan, manajemen zaman dulu sebuah lemari, ya buku mahasiswa kita taruh dalam lemari, mata kuliah kita taruh dalam lemari, absen kita taruh dalam lemari. Ya. Saat kita membutuhkannya kita buka lemari, lihat bukunya arsip atau label tanda mahasiswa, lagunya absen di storage. Dan sekarang kita tidak lagi menggunakan sebuah lemari, melainkan sebuah PC atau komputer, kita menggunakan sebuah data dan kita kumpulkan di sini yang data kunci. Tabel mahasiswa ini gambarannya. Tabel mahasiswa, tabel fakultas, tabel ini, tabel ini, semuanya berbeda dan semuanya memiliki kata kunci. Kita ingin tabel mahasiswa kode 261 dari fakultas informasi. Tabel nilai itu semua saling berhubungan dengan kata kunci. Kita dapat mencari dengan mudah. Database penjualan juga seperti itu. Semuanya berbeda, memiliki yang berbeda, tapi kemudian kata kunci atau maksudnya sama dengan kita ingin mencari sesuatu, kita memasukkan kata kunci. SQL vs MySQL, RDBMS, MongoDB, Double dan vendor atau produk-produknya SQL Server, IBM, DB1, DB2, sistem basis konvensional. Zaman dulu, rektorat, sekretariat, Kopin, biru, sistem yang manual dengan buku atau kertas dan disimpannya dalam satu wadah PDE dengan PC standalone. Sistem basis data online seperti ini gambarannya. Memiliki data, dan sambung menjadi satu, dan semua saling berhubungan. Pegawaian dan mentah, produksi, logistik, gudang, penjualan, operasi, semuanya saling berhubungan. Bagian, divisi, cabang, departemen, direktur, semuanya dan berpusat pada manajer. Sekian dari saya. Enggak banyak sedikitnya saya sampaikan. Saya belajar, saya punya serius ini. Terima kasih atas tugasnya dari Pak Setiawan. Saya mau informasi atau 2019 sampai 2009 undur diri. Assalamualaikum.